Apa jawaban kaumnya? Akhriju ala Yusuf min qaryatikum innahum unasun yatahharun. Wahai manusia, ayo kita usir saja dengan dia, karena dia ini orang-orang yang sesuci. Artinya yang benar itu Nabi Lut, tapi dia dibilang suci. Begitulah dunia. Dan itu akan selalu berulang dalam dunia. Orang yang melakukan kebaikan itu Bapak Ibu, orang yang melakukan kebaikan sudah mulai dianggap aneh. Yang sudah rajin sholat berjamaah atau yang sudah rajin beribadah dibilang ini kayaknya umurnya tidak lama lagi. Meninggal. Kan biasanya orang sudah mulai rajin, orang yang sudah mulai rajin biasanya kan mau mati, itu istilahnya kan, itu istilahnya sudah mulai beribadah. Oh ini kayaknya mau meninggal, mau ini. Itu kalimat-kalimat yang akan kita dengarkan. Nah disitulah perjuangan dan usaha kita Bapak Ibu untuk mendapatkan mabrurah itu ternyata tidak seringan yang dibayangkan. Makanya ingat, Allah tidak memberikan pujian kepada orang yang umrah, tapi diberikan pujian kepada yang mabrurah. Apa maknanya? Bahwa umrah ini hanya sekedar jembatan, tapi tujuannya adalah bagaimana kita selalu bertahan dalam beribadah dan melakukan kebaikan sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu di sini mudah, tapi sulit. Ujian pertama itu nanti dikala kita pulang ke kampung halaman. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Berarti kalau sudah jelas sampai di sini saja ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ini sebagai mukadimah karena kita lebih fokus kepada sesi tanya jawab, rangkaian ibadah agar lebih suasana menjadi hidup. Dan insya Allah nanti kita akan kalau bisa dijawab, insya Allah akan kita memberikan pemaparan dan penjelasan. Barakallahu fikum. Baik, kami persilakan. Jangan malu-malu ya. Baik, sila. Salam warahmatullahi. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah kita mungkin tinggal di Madinah hanya 1 hari lagi. Dan memang di antara kita tidak terlalu lama di Madinah, paling tidak 4 hari atau 5 hari. Dan waktu 4 hari 5 hari itu Bapak Ibu, itu adalah waktu yang akan membuat kita semakin rindu kembali datang ke kota Madinah. Tapi kalau kita berlama-lama, bisa jadi kita boring, bosan. Itu keadaan manusia. Coba kalau kita contoh misalnya antara anak dengan orang tua tinggal serumah, maka terjadi kebosanan. Tapi kalau misalnya orang tuanya di sini, anaknya di sana, kemudian berkunjung, kira-kira rindu atau tidak? Mendatangkan kerinduan itu dikala kita berada hanya beberapa hari di sini. Sehingga nanti dikala kita kembali ke kampung halaman atau meninggalkan ke Madinah, maka kita akan berusaha kembali bagaimana kembali lagi dan kembali lagi ke kota Madinah. Karena memang kita selalu mengatakan Bapak Ibu, ibadah umrah itu tidak boleh 1 kali. Ibadah umrah itu tidak boleh 1 kali, tapi harus berkali-kali. Karena memang ibadah umrah ini tidak terlalu, ibadah itu tidak ada yang berat. Ibadah itu tidak ada yang berat. Ibadah umrah ini berat atau tidak Bapak Ibu? Ringan. Koper yang berat kan? Ada lagi yang berat? Oleh-oleh kan? Belanja apa lagi? Kalau hanya ongkos saja datang ke Mekah ringan. Tidak ada ibadah yang berat. Contoh misalnya akikah. Akikah berat atau ringan? Akikah itu Bapak Ibu, misalnya kita punya anak laki-laki 1 orang atau satu anak laki-laki 2 ekor kambing, disembelih kambingnya, dipotong dagingnya, dibagi-bagi selesai. Itu akikah namanya. Tapi kenapa kaum muslimin banyak yang tidak akikah? Yang berat itu adalah undangannya. Apalagi yang berat? Masak-masaknya. Itu yang berat. Tapi kalau hanya beli kambing, dipotong, dibagi-bagi, selesai. Bukankah Nabi hanya mengatakan itu akikah? Pernahkah Nabi mengatakan akikah itu harus kalian masak dagingnya? Pernahkah Nabi mengatakan akikah itu harus nanti kalian ada undangan? Pernah atau tidak? Nabi hanya mengatakan potong kambing, selesai. Tidak salah kalau kita punya rezeki, tidak salah. Kita mengatakan tidak salah. Tapi itulah akikah yang sesungguhnya. Begitu juga dengan haji dan umrah. Jadi haji umrah itu tidak berat. Yang berat itu apa? Terlalu banyak koper yang kita bawa, pesanan orang ini dan itu yang paling berat. Maka oleh karena itu, jadi ibadah umrah ini adalah ibadah yang dianjurkan kita berkali-kali datang. Makanya dikala kita nanti keluar dari kota Madinah, kita berharap kepada Allah, ya Allah jangan jadikan ini kali terakhir kami berada di kota Madinah. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabiyyik. Ini kalimat yang disebutkan oleh para ulama ketika kita ingin meninggalkan Madinah. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir kami berada di Madinah. Berarti apa maknanya? Berikan kami kesempatan berkali-kali. Maka nanti dikala kita ingin meninggalkan Madinah, ucapkan kalimat ini.
dikala kita datang ke Masjid Nabawi, bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan walau beberapa hari, kemudian kita menyelipkan di dalam doa, ya Allah, jangan jadikan ini kali terakhir kami berada di sini. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik. Hafal kalimatnya? Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik. Ya Allah, Allahumma la taj'al, ya Allah, jangan jadikan hadha, perjalanan kami ini, kebersamaan kami di kota Madinah, kebersamaan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru ahdin, kali terakhir, biharami nabiyyik, di tanah haram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah hafal? Hah? Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik, biharami nabiyyik. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Doanya singkat kan? Pendek kan? Pendek bagi yang hafal, panjang bagi yang tidak tahu. Artinya Bapak Ibu, supaya dikala kita berada di kota Madinah ini maksimal. Makanya ketika kita merasakan bahwa keberadaan kita hanya beberapa hari, maka kita akan memaksimalkan ibadah. Sehingga selalu kita menyebutkan di kota Madinah ini Bapak Ibu, memasuki kota Madinah tak sama dengan masuk ke kota yang lain. Tak sama memasuki daerah kampung halaman. Memasuki kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah. Karena apabila ketika kita memasuki kota Madinah, kemudian kita mengucapkan kalimat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala memasuki kota Madinah, maka kita akan memaksimalkan ibadah. Kenapa? Karena kita mencintainya. Sesuatu yang kita cintai, kita tidak akan ingin berpisah dengannya. Itu konsepnya. Ketika kita ingin berpisah, berarti kita tidak mencintainya. Nah, dikala kita mencintai Madinah, maka kita akan berusaha untuk memaksimalkan ibadah. Ibadah apapun bebas. Dan ibadah yang terbaik adalah berlama-lama di Masjid Nabawi. Apa yang kita lakukan bebas, terserah. Yang penting berlama-lama di dalamnya. Bukan hanya untuk salat 5 waktu, tapi berlama-lama. Dan yang paling utama lagi Bapak Ibu adalah berdoa, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara ibadah, puncaknya ibadah. Di sini kita berdoa mahal Bapak Ibu. Harga doa di sini 30 juta kan? Iya atau tidak? Di kampung halaman free berdoa, di sini 30 juta harga doa. Artinya apakah kita menghilangkan begitu saja doa tersebut? Dan doa itu adalah intisari daripada ibadah. Itulah yang harus kita perbanyak. Terutama di waktu masjid-masjid kosong. Kapan waktu masjid kosong kira-kira? Malam semakin full. Orang tahajud semuanya. Di siang hari jam 9 itu biasanya udah kosong tuh. Nah, kita duduk di sana. Semakin kita tidak dilihat oleh orang lain, kemudian kita berdoa serius sambil meneteskan air mata, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenangan yang terindah sepanjang masa. Kalau seandainya kita bisa menangis berdoa kepada Allah, betul-betul menghayati dan khusyuk dalam berdoa, maka itu tidak akan bisa dinilai dengan apa saja. Berdoa dalam keadaan orang tidak melihat, dalam keadaan kita banyak masalah, dalam keadaan kita mengadukan kepada Allah, dalam keadaan kita curhat kepada Allah, maka itulah ibadah yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan khudu' dan ubudiyah. Makanya doa itu adalah mukhul ibadah, puncak dari ibadah, doa. Puncak daripada itu adalah doa. Maka tentu perbanyaklah doa di sini. Di mana diperbanyak doa? Di mana saja, selama kita berada di Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi itu Nabi tidak pernah menyebutkan. Apakah kita pernah mendengarkan Nabi pernah mengatakan kalau kalian berdoa di sini doanya dikabulkan? Pernah atau tidak? Apakah ada tempat doa khusus di dalam Masjid Nabawi? Raudhah contohnya. Apakah Nabi pernah mengatakan Raudhah adalah tempat berdoa dikabulkan? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kenapa kita bisa menangis di Raudhah, kita tidak bisa menangis di tempat yang lain? Sama-sama dalam Masjid Nabawi. Apa bedanya? Berarti yang bedanya kita yang membedakan sesuatu yang sama. Kita yang membedakan sesuatu yang sama. Artinya di Raudhah itu ibadah luar biasa. Iya. Tapi pernah tidak Nabi mengatakan siapapun yang berdoa di sana doa akan dikabulkan? Apa maknanya? Berarti seolah Nabi mengatakan siapapun yang berada di Masjid Nabawi, dimanapun, diluaskan Masjid Nabawi, dimanapun mereka berada, dikala mereka berdoa, maka doa mereka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mau di Raudhah, di luar Raudhah, jauh dari Raudhah, sama semuanya. Karena doa itu yang paling penting adalah apa tanda doa kita diterima? Ada yang bisa tahu?
Apa tanda doa kita diterima? Nanti cari tahu, saya tak mau beritahu. Apa tanda doa diterima itu cari tahu. Itu paling penting Bapak Ibu, paling penting. Makanya para ulama, bukan para ulama, Umar bin Khattab menyebutkan, inni la ahmilu hammal ijabah. Ketika aku berdoa, aku tidak fokus kepada doa diijabah. Itu bukan aku fokuskan. Tapi yang aku fokuskan bagaimana Allah gerakkan hatiku untuk bisa berdoa. Karena tidak semua orang bisa berdoa. Dan tidak semua orang yang berdoa diberikan kekhusyukan hatinya. Makanya yang penting itu bukan bagaimana diijabahnya, tapi bagaimana hati kita ini tergerak untuk berdoa dan betul-betul bermunajat kepada Allah. Karena apabila itu sudah kita dapatkan, pasti diijabah doanya. Maka doa itu jangan penting bagaimana doa dikabulkan. Tunggu dulu bagaimana kita bisa berdoa dan bagaimana kita konsentrasi dan khusyuk dalam berdoa. Itu yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jelas ya? Nah, yang lain kami persilakan. Taib sila. Salam. Bahwa perempuan lebih baik sholat di rumahnya. Masalah umroh dan haji seperti apa Ustaz? Kasih Ustaz ya. Hal ini gitu. Apakah perempuan itu sebaiknya memang misalnya tadi Ustaz bilang bahwa di Madinah itu mau di Raudhah, mau jauh dari Raudhah, pokoknya kita ada di Madinah itu mungkin pahalanya sama dan tidak apa kita sebaiknya memang di hotel atau memang kita sholat di masjid juga. Baik, barakallahu fikum. Perempuan itu Bapak Ibu, mereka itu antara mulia dengan termulia. Kalau laki-laki antara pahala dan dosa. Itu perbedaan kita laki-laki dan yang perempuan. Yang perempuan itu Bapak Ibu, apapun yang mereka lakukan, terutama ibadah sholat dimanapun, mereka antara kebaikan dengan kebaikan, antara keberuntungan dengan keberuntungan. Kalau kami laki-laki antara beruntung dan buntung. Di masjid beruntung, di luar masjid buntung. Itu ujian bagi kami laki-laki. Jadi menjadi perempuan itu sebenarnya mudah, simpel, indah, mulia. Ketika perempuan datang ke kota Madinah, kemudian mereka sholat di Masjid Nabawi, berapa pahala yang mereka dapatkan? Berapa pahala? 1000. Siapa yang mengatakan 1000? Nabi tak kata 1000. Nabi kata lebih dari 1000. Berapa lebihnya? Tak ada yang tahu. Berarti Allah buka peluang seluas-luasnya. Kalian akan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dikala kalian sholat di Masjid Nabawi. Lebih daripada 1000. Antara kalimat lebih daripada 1000 dengan 1000, bahasanya tak sama. Bisa dipahami ya? Nabi tak pernah mengatakan 1000, tapi Nabi mengatakan lebih baik dari 1000 atau lebih afdal daripada 1000. Berapa lebih baik, berapa lebih afdal? Dikembalikan kepada orang yang salat. Semakin khusyuk, semakin sempurna, maka pahala salatnya semakin mulia. Itu kalau salat sendiri. Kalau salat jemaah? Coba kalau kita kali-kali. Sehingga kalau kita pandai kali-kali Bapak Ibu, kita mengalih-alihkan matematika, ternyata ongkos yang kita keluarkan tidak ada bandingannya dengan pahala yang Allah janjikan. Itu baru di Madinah. Kalau di Mekah berapa pahalanya? Lebih daripada, berapa lebihnya? Allahu alam. Itu kalau sholat berjamaah bisa dihitung. Itu kita berhitung-hitung ya. Artinya agar kita tahu bahwa pahala sholat di masjid itu tidak semudah atau tidak sedikit yang kita bayangkan. 1000 terlalu sedikit Bapak Ibu. Sama dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah di dalamnya, apa kata Allah? Khairum min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Kalimat lebih bagus dari 1000 bulan tak sama dengan 1000 bulan. Begitu juga dengan hadis Nabi, khairum min alfi salat. Lebih baik daripada 1000 salat. Kalimat lebih baik daripada 1000 tak sama dengan 1000. Maka apabila kita menghayati makna ini, siapapun yang sholat di Masjid Nabawi, kita membahas tentang Masjid Nabawi, maka pahalanya jangan katakan 1000. Terlalu sedikit pahala yang disebutkan, tapi lebih daripada 1000. Berapa lebihnya? Allahu a'lam. Artinya Allah buka peluang, semakin sempurna, semakin khusyuk, semakin tumakninah, semakin menghadirkan hati dalam sholat, maka semakin sempurna pahalanya. Nah, kalau sekiranya perempuan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh laki-laki sama.
Hukum asal antara laki-laki dan perempuan semuanya sama, kecuali 5. Yang 5 itu nanti cari sendiri. Selain 5 ini berarti sama semuanya, tak ada perbedaannya. Salah satunya sholat. Hukum sholat antara laki dan perempuan sama di masjid. Yang laki mendapatkan seperti ini, yang perempuan juga mendapatkan seperti ini. Nah, bagaimana kalau sekiranya mereka sholat di hotel tempat tinggal? Lebih mulia lagi. Lebih mulia dibandingkan dengan sholat di mana saja. Kalau di Masjid Nabawi, di Hotel Madinah, pokoknya lebih mulia. Perempuan itu antara mulia dan lebih mulia. Makanya orang-orang terdahulu, terutama kaum wanita di zaman Nabi SAW dan generasi terdahulu, mereka biasanya sholat ke masjid, karena kita tak boleh larang perempuan sholat ke masjid, atau tak boleh menyuruhnya, bebas. Tapi ingat, semakin mereka jauh dari laki-laki, semakin bagus dan semakin mulia. Sehingga orang-orang terdahulu, para sahabat, sahabiyat, istrinya, mereka itu melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin hanya 3 waktu. Maghrib, isya, subuh. Sedangkan zuhur dan asar, mereka sholat di rumahnya. Itu kalau kita berbicara tentang wanita zaman dahulu. Tapi kalau sekarang ada wanita yang sholat zuhur dan asar di Masjid Nabawi, itu baik. Mereka akan mendapatkan semua pahala yang didapatkan oleh laki-laki. Tapi kalau mereka sholat di hotel, lebih baik lagi. Selama alasannya tidak penat pergi jalan mall. Bisa dipahami? Kenapa tidak sholat di Masjid Nabawi? Kan kata Ustaz kemarin lebih bagus di hotel. Iya, kalau itu karena hadis berlandaskan hadis Nabi. Tapi bukan karena sudah penat berkeliling Masjid Nabawi, cari mall sana, mall sini, belanja sana, belanja sini. Di sini sajalah karena sudah penat, baru lain. Alasannya lain. Bisa dipahami ya? Jadi perempuan itu antara baik dengan baik, lebih baik. Semua mereka baik. Dan perempuan itu Bapak Ibu, itu belum selesai ya. Beribadah kepada Allah itu ada 2. Ada beribadah dengan melakukan sesuatu, ada beribadah dengan meninggalkan sesuatu. Contoh, perempuan itu bisa mendapatkan pahala tanpa ibadah. Perempuan itu bisa mendapatkan pahala tanpa ibadah. Contoh misalnya, perempuan dikala mereka berhalangan, kemudian mereka sholat, mereka dapat pahala atau dosa? Perempuan berhalangan, kemudian mereka sholat, dapat pahala atau dosa? Apa jawabannya? Dosa. Ketika perempuan berhalangan tidak sholat, dapat pahala atau tidak? Mereka tidak sholat tapi dapat. Perempuan berhalangan ketika mereka masuk masjid, pahala atau dosa? Ini tentu di luar konsep, artinya tanpa disengaja, sekedar lewat atau tulan cerita. Tapi hukum asalnya, ketika mereka berhalangan tidak masuk masjid, mereka dapat dosa atau pahala? Dosa. Ketika perempuan berhalangan kemudian mereka tidak masuk masjid, dosa atau pahala? Mereka dapat pahala padahal mereka tidak pergi ke. Coba bayangkan, mau jadi laki-laki itu perempuan? Kan itu pertanyaannya. Jelas ya untuk ibu-ibu ya, khusus untuk ibu-ibu ya. Artinya terlalu mulia, mereka dapat pahala walau tidak beribadah. Apalagi masalah sholat. Jadi kita tidak bisa jawab, Ustaz mana yang lebih mulia antara di Masjid Nabawi dengan di hotel? Kita tidak bisa jawab untuk perempuan ya. Tergantung keadaan mereka dan apa motivasi mereka untuk yang demikian. Iya, memang kita dianjurkan untuk pergi ke Masjid Nabawi, terutama bagi kita yang zuwar, yang sesekali datang ke sini untuk mendapatkan keberkahan Masjid Nabawi, keberkahan kehormatannya, karena hormat menghormati dan yang lain semisalnya. Tapi siapapun yang salat di luar tempat tinggalnya, semakin jauh dari laki-laki, maka mereka jauh lagi pahalanya dibandingkan dengan yang tadi mereka dapatkan. Jadi semua mereka mulia. Kalau laki-laki tidak, di hotel dosa, di Masjid Nabawi pahala, antara dosa dan pahala. Kecuali kalau alasannya syar'i, sakit atau alasan yang lain, itu kita laki-laki. Kalau perempuan mah bebas-bebas saja. Insyaallah jelas Bu ya. Baik, kami persilakan yang lain. Mana yang paling tua lah dulu? Yang paling tua dulu. Kayaknya yang berwarna putih lebih tua ya, kayaknya ya. Tapi saya tidak tahu nih. Tapi kita secara zahir saja. Silakan. Baik, apakah sama orang yang sholat di pelataran dengan di masjid? Kira-kira sama atau tidak? Sama atau tidak? Kalau sama ya kita sholat di pelataran saja. Pas orang iqamat kita datang ke masjid. Nah gimana? Baik, ingat kaedahnya. Pahala itu tidak akan pernah sama. Pahala tidak akan pernah sama. Makanya ini dikembalikan kepada konsep awal. Orang yang sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya?
Lebih dari 100.000. Nah, apa lebih dari 1.000? Apakah kita bisa mengetahui berapa lebihnya? Tidak ada maknanya antara satu orang dengan satu yang lain tidak akan sama pahalanya. Walau mereka satu saf. Apalagi yang satu saf nomor 100, yang satu saf nomor 2, tak akan sama pahalanya. Itu secara umum. Walau sama-sama lebih daripada 1.000, tapi ini bisa jadi 1.001, ya ini bisa jadi 100.000. Lebih juga kan dari 1.000. Itu yang pertama. Kenapa demikian? Ingat kaedah dalam agama, al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala itu didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit kita beribadah, semakin besar pahalanya. Biasanya orang yang sholat di luar itu yang macam mana? Yang apa? Kesiangan, apa lagi? Sudah mulai malas jalan, apa lagi? Kan itu alasannya kan? Kita tahu, jawabannya kita tahu. Tapi itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan salatun fi masjidi. Orang yang solat di dalam masjidku. Pelataran itu masjid Nabi atau tidak? Nabi mengatakan orang yang solat di dalam masjidku. Bukankah itu bahasa Nabi? Orang yang solat di dalam masjidku, di masjidku. Pertanyaannya, mana masjid Nabi? Di dalam masjid Nabi atau bukan? Di bagian dalam. Masjid Nabi atau bukan? Betul nih. Ini masalah sepele nih Bapak Ibu. Bagian dalam itu masjid Nabi atau bukan? Susah jawab nih. Masjid Nabi atau bukan? Baik. Kalau di luar? Di luar itu bagian Masjid Nabawi atau bukan? Apa jawabannya? Kan tadi kan pertanyaan pelataran kan? Baik, pertanyaannya, Masjid Nabawi itu yang mana? Apa? Kayaknya kita harus ulang lagi manasik nih ya. Masjid Lama? Yang mana Masjid Lama? Raudhah? Raudhah itu tidak pernah terbangun secara sendirinya. Ini nanti lagi muncul lagi pertanyaan lain nanti nih. Mana yang Masjid Nabi? Masjid Nabawi. Yang mana Masjid Nabawi? Berarti semuanya. Betul nih. Baik. Baik. Pertanyaannya, Bapak saya tanya. Boleh ya? Baik. Kalau kita masuk masjid, biasanya kita baca doa atau tidak? Bapak di mana baca doa? Di pagar. Mendahulukan kaki kanan? Di pagar juga. Berarti keluar masjid? Di pagar juga. Bukan di pintu. Di pintu atau di pagar? Yang lain di mana baca doanya? Di pintu atau di pagar? Kita bicara Masjid Nabawi dulu. Kita bicara Masjid Nabawi. Nah, kan di Masjid Nabawi itu biasanya di pintu masuk itu apa tulisannya? Ada dibaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu biasanya tulisannya di mana? Di pintu, di pagar. Yang mana? Jadi gini Bapak Ibu. Ini kaidah ya. Kita tidak pernah menyalahkan. Yang mengatakan di luar Masjid Nabawi tidak ada masalah. Yang mengatakan di luar tidak Masjid Nabawi juga tidak ada masalah. Tapi kaidahnya Bapak Ibu, seorang muslim carilah perkara yang para ulama tidak berbeza di dalamnya. Para ulama itu tidak mungkin tiba-tiba langsung berbeda para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda. Apakah mungkin mereka langsung berbeda? Tak mungkin. Ada sepakat dulu. Kemudian setelah ada sepakat, baru nanti ada perbedaan. Tak mungkin Allah langsung ciptakan perbedaan tanpa ada kesamaan. Contoh. Kita contohkan, kita kiaskan. Ini kias yang selalu kita sebutkan ya. Zakat fitri. Atau yang kita kenal zakatul fitrah. Zakat fitrah itu dengan makanan pokok atau dengan uang? Baik. Hukum asalnya adalah dengan makanan pokok. Itu hukum asalnya. Kemudian para ulama berbeda. Makanan pokok ini semua para ulama sepakat semuanya. Semua para ulama mazhab mereka sepakat bahwa yang terbaik dikeluarkan adalah makanan pokok. Kemudian tiba-tiba bagaimana kalau dengan uang? Baru muncul perbedaan para ulama di sana. Kita sebagai seorang muslim, kita mencari persamaan atau perbedaan? Berarti yang kita bayar macam mana? Makanan pokok, selesai. Kalau kita membayar dengan makanan pokok, berarti kita keluar dari perbedaan para ulama. Tapi kalau kita membayar dengan uang, berarti
Berarti kita berada di zona yang tidak aman, di zona yang dipresisikan oleh para ulama. Nah, ketika kita berada di Masjid Nabawi, yang jelas Masjid Nabawi itu yang mana? Yang dalam. Sepakat kan? Yang di luar sepakat atau tidak? Tidak. Perselisihan. Berarti kita berada di zona perselisihan atau persamaan? Persamaan. Berarti sholatnya di mana? Dalam. Dah selesai. Bisa dipahami ya? Iya, kita tidak mengatakan di luar Masjid Nabawi, silah, tak ada masalah. Tapi tanggung jawab. Kalau itu Masjid Nabawi, setiap kali kita masuk berarti harus baca doa, kemudian salat tahiyat. Kemudian apa lagi? Lakukan sebagaimana kita memperlakukan masjid. Nah, dikala kita mengatakan di luar ini adalah Masjid Nabawi, sudahkah kita memperlakukan ia sebagai masjid atau bukan? Karena tidak ada masalah, tanggung jawab masing-masing. Karena setiap pendapat itu ada konsekuensinya. Bagi kita yang mengatakan itu masjid, berarti jangan biarkan perempuan-perempuan yang berhalangan di sana berdiam lama, karena itu masjid. Tapi yang mengatakan itu Ustaz itu bukan masjid, berarti perempuan-perempuan yang berhalangan bebas duduk di sana, menikmati keindahan azan, menikmati keindahan salat, melihat kaum muslimin salat. Bisa dipahami? Jadi tanggung jawab terhadap pendapat masing-masing, tidak ada masalah. Kita tidak mempermasalahkan, tapi bagaimanapun carilah sesuatu yang para ulama tidak yang mana? Tidak berbeda? Dalam. Selesai. Berarti pahalanya kita kembalikan kepada pahala sama atau tidak? Tidak. Jelas. Tak mungkin sama sesuatu yang para ulama sepakat dengan para ulama yang tidak. Jelas ya? Sampai di situ dulu. Baik. Sila. Baik, pertanyaannya kepada Ustaz pembimbing. Nanti tanya sama Ustaz, jangan tanya sama saya. Kan sama Ustaz yang tawaf kan? Nah, berarti Ustaz yang lebih tahu. Kan ini menasik kan? Baik, secara umum kita itu tidak bisa memaksa. Karena di antara sifat kita itu adalah bosan. Kita berdoa kira-kira itu kuatnya berapa lama kira-kira? 10 menit. 10 menit dalam keadaan betul-betul khusyuk. Kalau sudah masuk 15 menit sudah mulai sudah menurun. Kalau 20 menit sudah mulai berdoanya ada kamera di depannya. Atau sudah mulai berdoa pandangannya kemana-mana. Iya atau tidak? Artinya gonta-gantilah ibadah selama itu bebas. Makanya kita tidak mengatakan tawaf itu berdoalah semuanya. Tawaf itu 1 jam. Kuat tidak berdoa 1 jam? Tapi kalau kita ganti, kadang momen berdoa 10 menit, 20 menit, momen berdoa 10 menit. Setelah itu kita baca Quran, setelah itu kita berzikir. Yang penting beribadahlah selama kita melakukannya. Bisa dipahami? Itu keadaannya. Karena kita ini bosan Bapak Ibu. Kita ini beribadah sebentar sudah bosan. Maka itulah gunanya kenapa mengganti-ganti ibadah. Selama itu semuanya diizinkan dalam agama. Tapi di manakah doa dikabulkan oleh Allah dikala kita berada di Mekah? Yaitu dikala kita berada di Safa dan Marwah. Kalau di tawaf apakah dikabulkan? Kita tidak tahu. Makanya tadi kita bertanya, apa tanda Allah kabulkan doa? Apa lagi? Cari sendiri kan? Itu kan tadi kan? Cari sendiri. Yang penting itu dia. Sedangkan apakah ada tempat khusus? Yaitu dikala kita berada di Safa dan di Marwah. Dikala kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Setelah kita melaksanakan ibadah umrah di Mekah itu di mana doa dikabulkan? Di mana? Siapa yang mengatakan seperti itu? Nabi tidak pernah mengatakan. Macam mana? Ini masih berdiskusi ya. Jangan langsung masukkan dalam hati ya. Nabi tidak pernah mengatakan. Di antara pintu dengan pernah tidak Nabi melakukan yang demikian? Tidak pernah. Macam mana? Ini pembahasannya semakin rumit nih. Yang penting sore ini kita tidak tidur ya. Itu yang penting. Nabi tidak pernah melakukan. Yang melakukan itu adalah Abdullah bin Umar, bukan Nabi SAW. Dan tidak semua yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bisa kita ikuti. Ada yang bisa diikuti, ada yang tidak. Kecuali kalau semua para sahabat itu sepakat. Atau yang kita kenal yang ijma' para sahabat. Terlepas daripada itu semua, artinya berdoa itu yang paling penting adalah kita kembalikan kepada ke perkataan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar tadi? Siapa masih ingat apa kata Umar? Angkat tangan. Kalau tidak dapat jawabannya selesai sampai di sini. Tadi baru kita sebutkan perkataan Umar bin Khattab. Apa jawabannya?
In apa? Itu bukan perkataan Umar, itu perkataan dari Perbahri. Apa kata Umar tadi? Ini penting nih Bapak Ibu, penting sekali. Kadang-kadang dikala kita berdoa, yang kita fokuskan tempatnya, iya betul ada sebagian tempat yang difokuskan, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi yang baru kita sebutkan. Sesungguhnya aku tidak fokus kepada doa itu diijabah, tapi aku fokus kepada bagaimana dimudahkan untuk berdoa. Bisa dipahami? Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku itu tidak fokus bagaimana Allah kabulkan, tapi aku fokus bagaimana Allah berikan ketenangan, kenyamanan dikala aku berdoa. Ketika kita berdoa dan nyaman, tenang, khusyuk, sempurna, maka ijabah akan ikut secara otomatis. Pertanyaannya, dikala kita berdoa sudah sempurna atau belum? Dan berdoa itu banyak keedahnya. Berdoa itu Bapak Ibu bukan hanya langsung meminta, ngegas, tidak. Itu gigi 4 namanya. Seperti kita bawa mobil, bawa kereta langsung gigi 4, jalan atau tidak? Tak jalan. Begitu orang yang berdoa langsung minta kepada Allah. Tidak demikian, mukadimahnya panjang, banyak. Itu yang penting harus kita cari dan kita jaga. Apa mukadimah doa? Cari sendiri. Banyak PR kita nih ya. Saya tak mau sebutkan. Coba lihat Nabi dulu berdoa ketika ingin memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada dalam api neraka. Doa Nabi itu cuma satu kata, tapi yang lama itu pujian Nabi SAW, mukadimahnya. Itu yang harus kita tahu. Berdoa itu tak banyak. Doa kita itu Bapak Ibu, kenapa doa kita lama? Karena kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu panjangnya bahasa Arab 2 kata, bahasa terjemahannya ke bahasa Indonesia 10 kata. Sehingga doa kita menjadi panjang, isinya tidak ada. Makanya doa yang terbaik, coba kita lihat, ada tidak doa Nabi yang panjang-panjang? Pendek semua. Jadi apa yang membuat doa kita itu lama? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memuji Allah? Cari sendiri. Saya tak mau menyebutkan. Nanti cari ya. Apa kata Nabi? Siapapun yang mengatakan kalimat ini sebelum dia berdoa, pasti semua doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah dia, kita sudah hafal, sudah tahu atau tidak? Sebutkanlah satu ya. Kasihan ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallahu la ilaha illa al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal atau tidak? Pernah tidak kita mengucapkan doa sebelum berdoa kata-kata ini? Itu yang penting. Ini semakin terakhir semakin panas nih. Ya Allah. Sama lagi. Tanya sila. Ada hadis Nabi yang menyebut kita tidak boleh minta mati itu saja. Cuman akan lihat banyak jamaah Al-Quran dan haji yang minta meninggal dalam Lailatul Qadar atau lagi haji. Apa yang salah? Nabi SAW mengatakan, la yatamanna ahadakumul maut. Jangan ada di antara kalian yang bercita-cita ingin mati. Tapi ada sambungannya. Wa in kana labud. Tapi kalau semestinya, kalau dia mesti harus mati, kalau dia ingin juga, maka katakanlah, ya Allah, Allahumma ahyini, hidupkan aku kalau seandainya kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku kalau sekiranya wafat itu baik bagiku. Itu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu secara umum. Tapi bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah di Mekah, di Madinah, lain ceritanya. Bukankah Nabi sendiri yang mengatakan, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapapun di antara kalian yang sanggup mati di Madinah, matilah di sana. Tapi bukan bunuh diri ya. Artinya apa? Tinggal berlama-lama sampai dia meninggal. Atau sering, makanya tadi kita menyebutkan sering datang ke sini sampai ketika dia datang bisa jadi dia meninggal di sini. Itu ada keutamaan khusus. Kenapa demikian? Nabi yang sebutkan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini dulu diperintahkan oleh Allah masuk ke Baitul Maqdis, tapi umatnya tak mau. Sebelum dia meninggal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku, wafatkan aku di Baitul Maqdis, dekat dengan tanah barokah yang ada di sana. Allah kabulkan doanya. Artinya orang dikala melaksanakan haji dan umrah kemudian mereka berdoa, ya Allah, wafatkan kami di sini, maka itu tidak ada salahnya.
Jadi tempat boleh kita meminta diwafatkan oleh Allah ada 3, Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Misalnya kita berdoa, ya Allah wafatkan aku di Madinah, wafatkan aku di Mekah, wafatkan aku di Baitul Maqdis, maka tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena kemuliaan tempatnya. Coba bayangkan orang yang wafat di sini, tetangganya siapa? Nabi, siapa lagi? Sahabat, istri Nabi, siapa lagi? Mau tidak wafat di Madinah? Betul nih. Susah jawabannya kan? Itu tidak akan bisa dijawab kecuali mereka yang betul-betul serius. Itu tidak ringan Bapak Ibu, tidak ringan. Makanya Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya mereka berdoa wafat di Madinah. Walaupun tidak semuanya wafat di Madinah. Jelas ya? Tahap yang lain kami silakan. Kita lakukan ya. Baik, silakan. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika kita berada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram Mekah, banyak kita melihat orang yang lewat di depan orang sholat. Artinya bagaimana keadaan lewat di depan orang sholat. Hukum asalnya Bapak Ibu, kita tidak boleh lewat di depan orang sholat selama orang sholat itu ada sutrohnya. Tapi kalau orang sholat itu sholat di jalan macam mana? Yang disalahkan siapa? Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang lewat saja, sebagaimana kita juga tidak menyalahkan orang yang sholat saja. Harus ada kerjasama antara orang yang sholat dengan orang yang lewat itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, banyak yang lalu lalang di depan biasa. Karena sutra kita itu adalah imamnya. Jadi kalau ada imam, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian ada yang lalu lalang, itu perkara biasa, tidak ada masalah. Jelas ya? Yang dilarang itu adalah dikala sholat sendiri. Itu pun kalau dia sholat di tempat sholat. Karena banyak orang sholat di tempat yang bukan sholat. Apalagi di Tanah Haram Makkah Madinah. Di mana biasanya orang sholat? Kadang di jalan-jalan. Karena sudah terlambat dia ruku di mana saja. Kemudian setelahnya nanti orang melihat dia sholat, dia orang lewat. Kemudian kita juga harus tahu hukum asal kita tidak boleh keluar dari hukum asal. Hukum asalnya tetap dilarang. Apa kata Nabi SAW? La an yaqifa arba'in. Dikala orang yang lewat ini berdiri 40, Nabi tidak sebutkan 40 apa. 40 apa? Bisa jadi 40 detik saja itu sudah lama. Apalagi 40 menit, apalagi 40 jam. Artinya itu ancaman. Jangan kalian lewat di depan orang yang sedang sholat. Selama orang sholat itu, makanya orang yang sholat itu harus sholat di tempat yang orang tidak mungkin lalu lalang di sana. Contoh misalnya, sholat di belakang tiang. Ini tiang misalnya, tiang Masjid Nabawi. Kemudian orang lewat ini, apalagi di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu kadang-kadang banyak Bapak Ibu, pengecualian. Kadang orang yang lewat itu sakit perut. Nanti kalau dia buang angin depan kita macam mana? Kita tidak tahu. Hajat manusia kita tidak tahu. Apalagi di dalam Haram Mekah Madinah itu, makanya kita pandai-pandai. Jadi kita berusaha supaya orang tidak lewat, dan kita juga berusaha mencari cara supaya orang bisa lewat. Contoh misalnya kita sholat di belakang tiang. Makanya dianjurkan sholat ada sutroh. Sutroh itu artinya pembatas. Jangan sholat misalnya masuk Masjid Nabawi langsung sholat begitu saja. Itu kita yang salah. Kita cari gara-gara namanya. Tapi sholat, misalnya ada tas kita tuh taruh depan, atau di belakang kursi, atau di belakang tiang, atau di belakang rak, atau di belakang apapun. Jarak kita itu tak boleh juga jauh. Jaraknya itu hanya pas tempat sujud. Baik, sekarang kita sholat di belakang tiang. Kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat, dan tidak ada tempat lewat yang lain. Kalau ada tempat lewat yang lain, bisa jadi kita halangi. Mereka akan paham. Tapi kalau tidak ada tempat lewat yang lain, maka bagaimana caranya? Bisa jadi kita maju, suruh mereka lewat di belakang. Kemudian nanti kita mundur lagi. Artinya kita pandai-pandai gitu di sana. Boleh tidak bergerak dalam sholat? Boleh, selama itu demi kemaslahatan sholat. Boleh selama itu demi kemaslahatan sholat, begitulah hukumnya. Sehingga kita tidak pernah menyalahkan orang yang lewat, sebagaimana kita juga harus memberikan pemahaman kepada orang yang sholat. Jadi sama-sama harus paham. Kalau sama-sama paham aman. Tapi yang masalah sama-sama tak paham, itu masalah. Dan tidak semua orang yang datang ke sini mereka paham. Kita terlepas mau pakai apapun dia, terlepas oh ini orang Arab. Ini bukan masalah orang Arab, ini masalah agama. Bisa dipahami, agama untuk semuanya. Jelas ya? Tanya yang lain. Baik. Dalam rimanya Madinah itu kah Rasul Qudus
Nah, dan kotoran. Dan kalau ada jamaah yang merokok di Madinah apa keluarga dari Madinah? ini cari gara-gara pertanyaannya nih. Tanya sama Ustaz ya, ini bahaya nih. Ini mancing emosi nih ya. Tapi barakallahu fiikum. Tanya sama Ustaz ya, jangan tanya sama saya sini. Nanti bahaya jawabannya. Baik. Pertanyaannya, rokok itu bahasa Arabnya termasuk bagian daripada khaba'is. Khabis. Khabis itu jahat. Di antara sifat Madinah mengeluarkan yang khabis. Berarti orang yang merokok dikeluarkan dari Madinah. Sebenarnya iya. Kenapa demikian? Jadi dulu Nabi SAW salat, Nabi mengatakan, siapapun yang mendekati pohon ini jangan dekat-dekat masjid kami, yaitu yang makan bawang merah, bawang putih. Karena bawang merah, bawang putih itu sedap sekali. Sedap. Pernah coba? Tapi bukan dimasak ya, makan mentah-mentah di sini sedap. Kalau tidak percaya nanti makan sama kambing. Itu sedap sekali. Artinya Nabi larang. Bawang merah, bawang putih halal atau haram? Halal atau haram? Bukan masalah hukum asal. Memang itu hukumnya. Tidak ada cabangnya. Halal atau haram? Tapi apa kata Nabi? Siapapun yang makan bawang merah, bawang putih jangan dekat-dekat masjid kami. Itu Nabi mengatakan di Masjid Nabawi. Dalam riwayat yang lain, siapapun yang memakan bawang merah, bawang putih kami usir ke perkebunan Baqi. Berarti yang makan rokok, menghisap rokok diusir kemana? Ke Uhud. Rokok apa? Makruh atau mubah? Kita berani mengatakan haram karena kita tidak merokok. Tapi coba merokok, berani tidak mengatakan haram? Kita tak masalah hukum. Yang mengatakan makruh, yang mengatakan haram sila. Tapi kalau yang halal saja diusir ke Baqi, berarti yang haram diusir ke tunggu dulu, jelas ya? Makanya jangan pancing-pancing saya bilang tadi. Tanya sila. Yang diusir itu bawang merah dan bawang putih itu maksudnya yang makan di dekat masjid atau makan di dalam masjid? Bukan habis makan. Habis makan dia ikut sholat, bau kan? Ya bukan, maksudnya bukan berarti kita nggak boleh makan sama sekali. Bukan. Boleh dimakan kalau dimasak. Karena kalau tidak dimasak berarti biasanya ada baunya, tak sedap. Kenapa demikian? Karena malaikat merasa terganggu. Dan malaikat merasa terganggu sesuatu yang manusia merasa terganggu. Kita merasa terganggu atau tidak? Berarti kita terganggu, malaikat juga terganggu. Makanya Nabi mengatakan daripada yang lain terganggu, lebih baik kalian kami usir. Tidak lagi sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Coba bayangkan. Diusir pada saat itu doang. Pada saat itu doang. Tapi lihat dulu, kalau nanti dia minum lagi, makan lagi, artinya itu ancaman. Apakah mungkin para sahabat melakukan setelah itu? Tidak mungkin lagi. Tapi itu kecaman dari Nabi SAW. Ya. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang merokok ya. Atau tidak ada yang mengaku. Tapi bagi yang masih merokok, semoga Allah mudahkan untuk meninggalkannya. Tapi yang lain ada yang kami persilakan. Sampai di sini ya. Tanpa terasa sudah 1 jam kita ya. Allahu Akbar. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kesalahan, karena kebodohan. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus, kalimat-kalimat yang kurang pada tempatnya atau kurang pas nasihatnya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah kabulkan doa-doa kita, dijadikan umrah yang kita lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah wa dzamban maghfurah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ibu, mohon tunggu sebentar. Mau sampaikan teknis check-out besok. Bentar aja. Bentar.
waktu kepada kita untuk diskusi tanya jawab ya. Selanjutnya yang sedikit sampaikan teknis rekod besok koper-koper ya, koper akan dibawa ke bagasi bis ya, jadi nggak perlu dibawa kereta ya. Koper-koper itu taruh di depan kamar paling lambat jam setengah 11 sudah setengah 11 pagi sudah di depan kamar. Berapa? 11. Kamar orang lain. Biasanya kan ada obat-obatnya di tanjakan ya. Oh dekat ini nggak bisa. Apakah mengganggu yang Itu dia kalau saya taruh. Enggak, nggak apa-apa. Di lantai doang. Dulu banyak kok. Kalau sih jual depan kamar karena banyak orang kita di lantai 10. Jadi kan biasanya kopernya mirip-mirip ya. Mirip semua. Nggak salah. Tapi mohon perhatikan barang-barang yang dibawa ke kereta ya, harus dibawa dipisah karena kan biasanya bis sampainya agak telat. Perhatikan barang-barang yang nanti sampai di Mekah duluan mungkin diperlukan ketika sampai di Mekah, bedakan dengan koper-koper yang akan dimasukkan di bis. Karena koper nanti naikkan ke bis. Pakai ikram Ya. kita pakai ikram. Pakai imamnya laki-laki habis dulu itu cukup waktu. Karena check out jam 2. Karena tiket kereta jam 5. Nah itu sesuai kira masing-masing semudahnya gimana. Tapi dari jam 2 kami harapkan sudah berada di jam 2 kalau bisa. Ya makan dong. Kita lagi dulu rasa jangan. Ya kalau zuhur asar diharapkan sudah di jamak ya. Setelah sholat zuhur terus dengan imam kemudian mau langsung sholat asar 2 rakaat silakan. Sampai ke sholat jam 2 ya. Berkatnya insyaallah ya. Makan siang juga, makan siang lebih dahulu sebelum ada kumpul di bawah. Boleh, mau kalau tadi duanya dibedakan saja. Ya kan masih catatan jam 2-an. Sebelum umrah ke hotel dulu, istirahat dulu. Ya, insyaallah. Nah, berikan waktu untuk check-in dulu, dibagikan kamar, sampai sana makan malam dulu insyaallah ya. Kasih waktu lah untuk persiapan sebelum kita berangkat. Nanti mohon perhatikan dulu banyak di sana, sampaikan dulu ya. Waktunya kita sampai di sana. Berarti yang ikram pakai ikramnya dari mana ya? Tetap ya pasti. Sebelum berangkat sudah pakai yang semua laki-laki. Karena kita mampir sebentar di Bir Ali. Habis dari Ali. Ya, Bir Ali. Jadi kita lihat waktunya yang mana lihat waktunya kalau nggak ya. Tapi kita kan tadi harus lagi sudah siap. Ya. Tidak ada dia. Telat. Jadi sudah berangkat naik bis sudah dalam keadaan siap untuk berangkat. Jadi kami sarankan menunaikan sunnah-sunnah sebelum pakai ihram bisa di hotel. Baik, seperti mandi, ya. Pakai wangi-wangian, sama laki-laki tidak boleh pakai kemudian di ihramnya ya. Badan boleh silakan. Yang mau tanyakan? Ya, hari itu aja ya. Baik.